Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Tuhan telah memimpin kami. Kami serahkan kebaktian ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya cinta kasih surgawi penuh di dalam hati kami, dan kesadaran dan pengertian yang Tuhan karuniakan kepada kami, menjadikan kami insyaf akan kebenaran yang kami dengar, dan kami boleh menjalankan menurut kehendak Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, sehingga apa yang diberitakan boleh menjadi sesuatu pengajaran dan satu kesadaran yang penting bagi kerohanian kami masing-masing. Kiranya Roh-Mu bekerja di dalam hati setiap kami dan memimpin kami masuk ke dalam kebenaran Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca kitab suci daripada kitab Wahyu pasal yang kedua. Kitab Wahyu pasal yang kedua. Kita akan membaca bersama-sama dari ayat pertama dan beberapa ayat selanjutnya. Kitab Wahyu pasal kedua. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanan dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu dan juga ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang yang jahat, bahwa engkau telah menobat mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendatapi mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah berapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolas, yang juga ku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan daripada pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaun Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita terbicara bahwa Yohanes yang setia melayani Tuhan di dalam penganiayaan, dia merupakan rasul terakhir yang hidup di dunia sampai umur 90 lebih. Waktu itu Paulus sudah dipenggal kepala 30 lebih tahun yang lalu. Dan Petrus sudah digantung, disalib terbalik di
Bukit Vatikan di Roma pada tahun sesudah Masehi 64. 31 tahun setelah kedua rasul yang paling penting, Paulus mati, Petrus mati. Setelah 31 tahun, Yohanes masih hidup. Dan waktu mereka mau menjadikan Yohanes korengan dituang ke dalam api dengan minyak yang sudah mendidih. Akhirnya seorang jenderal yang tua mengatakan, mengapa goreng orang tua ini? Apa gunanya? Pengkhianat Romawi ikut Yesus Kristus. Dan dia adalah orang yang memberitakan Yesus. Ini melawan akan negara Roma. Ini orang harus dibunuh, disingkirkan dari masyarakat. Jenderal yang tua mengatakan, buanglah dia di Pulau Patmos, kira-kira 200 km dari pantai Efesus ke sebelah barat, di tengah-tengah laut yang gersang. Laut yang sangat sulit itu, dia pasti mati sendiri di situ. Tidak usah disiksa, tidak usah dikoreng. Ini orang tua, tidak ada gunanya. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidak membunuh dia, tidak menyiksa dia dengan digoreng di dalam minyak yang mendidih. Tapi pakai kapal, kirim dia ke tempat Pulau Patmos yang sangat jauh dari pantai. Lalu dibuang di tempat yang gersang, yang sangat sepi itu. Lalu mereka pergi. Tetapi disitulah Yohanes yang sudah umur 90 lebih, di dalam siksaan, kesengsaraan tersendiri di Pulau Patmos, dia menerima kunjungan Tuhan Yesus Kristus dari surga. Berkata kepada dia, engkau mempunyai ketekunan, kesabaran, dan menahan sengsara, sehingga menerima penderitaan demi aku. Sekarang aku menunjukkan kepada engkau apa yang pasti akan terjadi pada waktu dunia kiamat. Segala sesuatu yang pasti terjadi. Maka kitab Wahyu diturunkan kepada Yohanes dan dia menyelesaikan kitab suci dengan kitab yang terakhir. Kitab ke-66. Saudara-saudara sekalian, inilah perlengkapan penyelesaian buku kitab suci yang paling agung, yang satu-satunya di dalam dunia. Sehingga manusia dari permulaan Adam dan Hawa dicipta sampai terakhir manusia bagaimana akan disempurnakan oleh Tuhan bagi orang yang suci dan akan dibinasakan bagi orang yang binasa di dalam akhir zaman. Semua menjadi lengkap. Kita bersyukur kepada Tuhan, jikalau tidak Tuhan Yesus pernah memanggil seorang murid yang paling muda yang namanya Yohanes. Dunia tidak ada kitab suci yang lengkap. Dunia tidak orang mengetahui rencana yang kekal. Tidak orang mengetahui akhirnya daripada seluruh zaman manusia akhirnya bagaimana boleh bertemu dengan Tuhan di dalam kekekalan. Semua ini karena terjadinya ada kitab suci Wahyu yang terakhir. Ada Yohanes, rasul yang paling muda. Semua sudah direncanakan dan semua sudah disediakan oleh Yesus Kristus. Itu sebab saya berkata, jangan lupa akan anak kecil. Jangan melalaikan orang beriman yang paling muda, karena mereka lah akan meneruskan zaman di mana kalau waktu kita yang dewasa yang sudah meninggal berhenti tidak bisa lagi melayani Tuhan untuk menggembalakan anak-anak dan umat Tuhan di dunia. Waktu itu setelah kita mati, ada anak yang paling muda sekarang ini,
akan meneruskan zaman berpuluh-puluh tahun setelah kita pergi. Mereka melayani, menyambung tugas gerejawi yang penting. Surat ini bisa tinggal di dalam dunia, bisa turun ke kita selama 2000 tahun. Sampai hari ini di kota Jakarta, di daerah Kemayoran, di dalam gereja Reform Injil Indonesia, kita membahas tentang kitab Wahyu. Saya tahu umur saya sudah sangat besar dan saya bisa hanya mengatakan beberapa pasal dari Wahyu dan tidak mungkin menyelesaikan semua ini. Tetapi ini akan menjaga dan memperingatkan kita how to run the Church of Jesus Christ, how to be a believer faithfully following His will in this world. Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang setia, menjadi orang percaya yang tekun di dalam dunia ini, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus berkata, berilah berita ini kepada pesuruh Tuhan, atau di sini disebut malaikat. Yang disebut malaikat ini aslinya adalah sesuatu apostolos dari surga yang diutus untuk di dalam gereja yang dipilih oleh Tuhan. Beritahu kepada orang-orang yang disuruh, yang dikirim, yang diutus Tuhan dalam gereja di Efesus. Berkata seperti ini. Ini adalah firman Dia yang memegang ke-7 bintang, yang berjalan di tengah-tengah 7 kaki diang di atas bumi ini. The one who hold the 7 stars and walk around among the candlestick in this world. Siapa dia? Kristus, Raja Gereja, penghulu umat, Gembala agung daripada orang-orang ditebus oleh Tuhan. Dia adalah satu-satunya pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia, Yesus Kristus, yang pegang 7 bintang itu, yang memiliki semua gereja dan yang beredar, berjalan, berada di tengah-tengah umat Tuhan, sama seperti di dalam perjanjian lama. Allah berdiam di tengah-tengah kemah manusia. Di dalam perjanjian baru, Kristus jelma di tengah-tengah dunia dan berada di tengah-tengah kaum iman yang dipilih oleh Tuhan di atas bumi ini. The one who holds the 7 stars, the one who walking around the candlestick in this world, Jesus Christ. Dia memberikan surat dan berkata seperti ini. Efesus, gereja Efesus, saya mengetahui engkau. Tuhan bukan Tuhan yang buta, bukan Tuhan yang tuli, atau Tuhan yang tidak peduli dan tidak mengerti apa yang terjadi di dalam hidup manusia. Tuhan adalah Tuhan yang mengerti, melihat, menilik, dan memahami segala sesuatu yang berada di dalam tulang sumsum kita. Tuhan adalah Tuhan yang menyelidiki dan memahami segala kesulitan, segala keajaiban, segala keadaan dan segala kerusakan di dalam gereja. Saya sebagai pemimpin gereja, pendiri gereja, sebagai gembala di sini, saya sangat takut kalau gereja yang diserahkan kepada kita, gereja yang ditebus oleh Tuhan di tengah-tengah kita, menjadi gereja yang rusak dan gereja yang mempermalukan, yang menyedihkan Roh Kudus dan mempermalukan nama Tuhan Allah. Saya sangat takut gereja ini bermutu rusak, berubah kualitas menjadi gereja yang dibuang oleh Tuhan. Saya ingin sekali kita menjadi gereja seperti mempelai yang bersih, cantik, dan bersiap untuk dinikahi oleh Kristus. Menanti kedatangan Dia kali yang kedua. Menanti cinta kasih yang mempersatukan kita dengan Dia di dalam kemah yang kekal di dalam surga.
be a pleasing bride of Christ, our bridegroom. Dia sebagai mempelai laki-laki, mari kita menjadi pelai perempuan yang membersihkan diri, mensucikan diri, menjadi perempuan yang cantik yang menunggu akan Dia datang menikahi kita, bersatu dengan Dia di dalam kekekalan. Dan Dia yang adalah kepala gereja, Dia adalah penghulu kaum umat pilihan, Dia adalah gembala agung daripada gereja, berkata, "Hei Efesus, Efesus, di antara 7 gereja, ini gereja pertama yang menerima surat pucuk pertama yang berbicara demikian, aku mengenal engkau." Siapakah Efesus? Efesus adalah tempat Paulus pernah memakai waktu paling banyak selama dia hidup di dunia, menggembalakan, mengabari Injil, dan mencintai anak-anak Tuhan. Efesus adalah gereja yang paling penting di antara 7 gereja ini. Nomor 1, tempatnya juga paling besar, dan waktu yang dipakai oleh Paulus melayani mereka, menggembala mereka paling lama. Berapa lamakah? Kira-kira lebih daripada 2 tahun. Dan Paulus tulis surat kepada Efesus dan mengatakan, aku pernah 3 tahun di tengah engkau, siang malam dengan air mata karena mengasihi engkau. Paulus keliling dari kota ke kota, dari tempat ke tempat, dari Asia ke Eropa, keliling kabar Injil, 3 kali perjalanan, keliling puluhan kota, dan akhirnya di Yerusalem ditangkap dan dihantar, dikirim untuk diadili di Roma, dan akhirnya mati di kota Roma. Selama puluhan tahun Paulus mengabar Injil, di dalam waktu-waktu yang dia beritakan setelah perjalanan 3,5 kali, di antara semua kota yang pernah dia kunjungi, yang paling lama kota yang dikunjungi adalah Efesus. Di manakah Efesus? Efesus di pinggir pantai daripada sebelah barat Turki sekarang, yaitu tempat pelabuhan yang terbesar yang menghadapi Laut Tengah, Mediterranean Sea, kota yang beratus-ratus ribu orang, kota yang paling besar pada waktu itu di dalam Laut Tengah itu. Kota itu karena begitu banyak penduduk, ada pasar yang besar sekali, ada jalan yang raya sekali, dan ada tempat untuk menonton pertarungan, menonton drama, dan menonton musik dan segala entertainment yang paling besar. Selain Roma menjadi ibu kota yang punya kolosium yang bisa menampung 60.000 orang, di Efesus ada satu amfiteater yang bisa menampung puluhan ribu orang. Gereja ini begitu besar, cuma menampung 4.000 lebih orang. Tapi amfiteater di Efesus lebih besar dari gereja ini, mungkin hampir kira-kira 8-10 kali. Dan sama seperti tempat duduk yang naik terus seperti ini. Di sini saya desainnya setiap baris lebih tinggi dari baris depannya 35 cm. Dari pertama sampai belakang. Sehingga setiap orang lihat ke bawah, menonton tonil, drama, opera, atau pertarungan dengan jelas sekali. Semua orang lihat tidak miring karena matanya langsung menuju ke arah pusat untuk ditontonnya. Demikian Efesus. Amfiteater yang besar di Efesus itu boleh menampung puluhan ribu orang. Saya sendiri pernah ke situ, dan di situ saya belajar arsitektur alamiah 2000 lebih tahun yang lalu. Begitu hebat manusia memakai tempat untuk menjadi tempat penontonan.
Saudara-saudara, sampai sekarang 2000 tahun sudah banyak pecah-pecahnya, tapi masih kelihatan agungnya, besarnya, wibawanya besar sekali. Ini satu tempat terbuka, boleh kena matahari, boleh ditimpa oleh hujan. Tetapi ini merupakan salah satu tempat yang paling penting di dalam kerajaan Romawi. Karena kerajaan Romawi politiknya tegas, militernya sangat kejam, kerjanya berat, dan semua yang menjadi budak ditindas, dianiaya dengan sangat-sangat ketat. Maka orang Romawi takut kalau rakyatnya berontak. Salah satu cara yaitu melonggarkan, meluaskan hati mereka melalui entertainment atau sesuatu hiburan yang besar. Menonton perlombaan, menonton pengaduan, menonton perselisihan dan pertarungan di dalam bergulat atau menikam akan binatang. Maka ratusan ribu orang bergiliran datang isi di amphitheater melihat itu. Sehingga waktu mereka susah payah bekerja, jerih payah, capek sekali. Waktu menonton itu semua lupa. Dengan demikian cara mengimbangi ketegangan bekerja, politik, militer, dan sesuatu kelonggaran sukacita yang menghibur hati mereka. Inilah caranya pemerintah. Pemerintah yang bijaksana mengetahui bagaimana memperalat rakyatnya kerja berat, tapi menghibur rakyatnya supaya mereka bersukacita. Ini satu tempatnya. Karena besarnya kota itu, tadi ada gambar mengenai pasarnya. Dan kalau tidak salah Timotius dibunuh di tengah-tengah jalan itu. Di tengah pasar sedikit miring. Saya waktu di situ, seorang berkata, Timotius, kawannya Paulus, pernah ditusuk mati di dalam jalan ini. Saya banyak bayangan mengenai 2000 tahun yang lalu, bagaimana Injil dikabarkan. Saudara-saudara, Tuhan berkata, Efesus, saya mengetahui kamu, saya mengenal kamu. Kamu adalah gereja yang baik sekali. Banyak hal yang begitu unik, yang begitu penting terjadi di gereja itu, melampaui gereja-gereja lain. Berarti Tuhan tidak mati, lalu hilang, lalu lenyap di dalam sejarah. Yesus Kristus berkata, saya pernah mati, dan sekarang saya hidup lagi. Dan saya hidup sampai selama-lamanya. I ever died, and I alive again, and I'm living forever and evermore. Yesus yang hidup dan selama-lamanya hidup lagi dan hidup sampai selama-lamanya berkata, Ephesus, the church in Ephesus, I know you. I am looking at you. I'm watching and I understand what you have done. Aku melihat, aku mengerti, aku mengetahui, aku pahami apa yang kau sudah berbuat. Lalu Tuhan Yesus sebutkan kebajikan, keunggulan yang terjadi di gereja Efesus. Demikian kalau Yesus Kristus hari ini datang di Kemayoran dan dia berkata, hey KRII di Jakarta Kemayoran, saya tahu kelebihan gereja ini. Gereja kita ada kelebihan-kelebihan. Kita mempunyai tim aksi kasih. Kita mempunyai pelayanan medis. Kita mempunyai pelayanan untuk orang miskin. Kita pernah membantu orang yang dapat tsunami dan gempa bumi yang gereja roboh. Kita bangun kembali kira-kira 36 gereja untuk mengisi orang-orang yang sudah kehilangan gedung gereja, yang sekarang kehilangan tempat berbakti. Kita melayani, kita mengasihi, kita kerjakan sesuatu untuk menolong mereka. Semua ini adalah kelakuan yang baik yang diperkenan oleh Tuhan. Yesus berkata, hai gereja Efesus, saya mengetahui
kelakuanmu. Gereja yang mempunyai kelakuan berarti gereja yang hidup. Gereja mempunyai kelakuan berarti gereja itu imannya bukan kosong. Imannya bukan mati, tapi imannya terwujud di dalam kelakuannya. I know your good works. Aku tahu kelakuanmu. Apakah kita menjadi pendengar firman, tetapi tidak menjadi pelaku firman? Apa kita mempunyai pikiran firman, tapi kita tidak melaksanakan firman? Apa kita mempunyai iman kepada firman, tapi kita tidak mempunyai perbuat yang mewujudkan firman? Alkitab berkata orang beriman tapi tidak kelakuan, mati adanya. Tuhan tidak bisa ditipu. Tuhan sadar, mengetahui dan menikmati serta mengamati setiap kelakuan kita. What you know, you do it. What you believe, you practice it. What you listen, you walk it out. Yang kau dengar, lakukan. Yang kau pikir, yang kau ngerti, jalankan. Wujudkan di dalam kelakuanmu sehari-hari. Maka engkau orang Kristen yang hidup. Jika yang kau dengar, yang ngerti, yang kau iman, yang kau sudah pahami, engkau buntu, tidak kerjakan, engkau mati rohaninya. Itu sebab Tuhan mengatakan, be a living Christian, alive, alive, alive. Be a living Christian, not a dead Christian. Jangan menjadi orang Kristen yang mati. Jadi orang Kristen yang hidup, yang melaksanakan. Satu kali saya mengagumi seorang yang di Bandung. Waktu itu kira-kira 30 tahun yang lalu. Dia umurnya 78. Saya jauh lebih muda dari dia. Waktu itu saya umur 50-an. Saya bawa mobil pergi ke Bandung melihat. Karena saya dengar dia sakit keras. Waktu itu saya bawa mobil 180 km. Sekarang ke Bandung 126 km sudah tiba. Karena ada jalan tol. Tapi waktu itu mesti dari sini Bogor ke Cianjur, Cianjur ke Bandung. Masing-masing 60 kilo. Jadi Jakarta ke Bandung 180 kilo. Itu perlu kira-kira 4 jam. Karena Hasudikul itu berada di tengah-tengah pegunungan. Lalu di dalam jalan pegunungan, tikungan-tikungan. Ada satu tempat tikungnya 99 biji. Saya masih ingat. Waktu masih muda saya berkali-kali lewat jalan itu. Menempuh dengan jam yang sangat banyak. Lain sebagai anak sekarang pergi Bandung jalan 2,5 jam sudah sampai. Dari kota ke kota. Karena sudah ada tol, ada jalan yang sangat luas, licin, dan sudah sangat modern. Waktu itu tidak. Saya pergi melihat orang tua ini, sesudah selesai bicara sama dia, mendoakan dia, saya kembali lagi 180 kilo. Sepanjang pagi pergi sampai di situ siang. Sudah ketemu dia, makan siang, pulang lagi sampai Jakarta, sudah hampir malam. Waktu saya ketemu dia, saya kaget. Karena mukanya sudah perot. Dia stroke. Akhirnya lumpuh separuh. Mati badan separuh. Seluruh mulutnya mencong. Dan begitu lihat saya langsung nangis. Stephen Tong, engkau datang melihat saya. Saya sudah kelihatan tidak seperti manusia. Ya, saking begitu sedihnya, nangisnya mengerikan hati saya. Saya diam-diam duduk di sebelah dia, melihat gerak dia yang begitu susah. Satu belah tidak bisa goyang, satu belah yang lain susah geraknya. Dia berkata, terima kasih datang melihat saya. Saya dari Tiongkok sejak kecil menjadi orang Kristen. Seperti Anda dari Tiongkok dari kecil sudah orang Kristen. Lalu saya datang ke Indonesia, tinggal di Bandung sudah puluhan tahun. Saya mengalami banyak zaman.
mengalami banyak pendeta, mengalami banyak hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Sekarang saya sudah tua, bolehkah saya katakan sejujurnya dari hati saya? Satu kesan yang mungkin ada faedah untuk engkau dengar. Saya bilang, silakan Pak. Saya ingin mendengarkan kalimat-kalimat orang tua yang memberikan bijaksana, pengalaman, dan petunjuk arah untuk orang muda yang melayani Tuhan. Lalu dia mengatakan satu kalimat yang sangat menyedihkan. Saya sudah 70 tahun lebih hidup sebagai orang Kristen di dalam gereja. Saya dari Tiongkok sampai Indonesia mengalami pendeta banyak sekali. Sejak kecil sampai tua dengar firman Tuhan. Dan lalu dia nangis dengan suara keras. Saya harus jujur mengatakan satu hal. Semua yang dikhotbahkan benar. Semua pendeta khotbahnya benar. Tetapi saya dengan ketakutan mau dengar apa kalimat setelah istilah tetapi itu. Semua yang dikhotbahkan benar. Tetapi yang dijalankan palsu. Saya ketakutan. Inilah pendeta-pendeta. What they say are all truth. What they walk out are all false. Mereka semua mengatakan kalimat yang benar, kebenaran, semua benar. Tapi pendeta-pendeta kebanyakan orangnya palsu-palsu. Mereka tidak menjalankan apa yang mereka ngomong. Mereka tidak melakukan apa yang mereka bicara. Mereka tidak mewujudkan apa yang mereka khotbahkan dari mimbar. Kalau dengar khotbahnya semua benar. Kalau dia orangnya semua palsu, munafik. Semua kurang jujur dan kurang sungguh-sungguh. Saat itu saya ketakutan. Langsung di dalam hati saya berkata, Tuhan, apakah itu saya? Tuhan, benarkah aku jujur menjadi hamba-Mu? Kali itu saya sangat kaget. Sehingga waktu saya pulang 180 kilometer setir mobil. Minta Tuhan memberi cahaya menerangi hatiku. Memberi pengertian, pertobatan, dan hidup kesejatian di dalam motivasiku. Saudara-saudara, inilah orang tua yang sebelum mati mengatakan kalimat penilaian tentang gereja. Seorang yang jujur mendengarkan khotbah 78 tahun sebelum meninggal dunia mengatakan penilaian menghakimi gereja. Hari itu saya sangat terkejut, tergugah, tangan sangat disadarkan oleh kalimat orang tua itu. Setelah saya kembali ke Jakarta, tidak berapa bulan kemudian dia meninggal dunia. Saya sangat sedih, tapi pernah mendengar kalimat yang sangat bijaksana dari orang tua sebelum mati. Masih bisa menghembuskan napas mengulang kalimat peringatan yang penting itu. Saudara-saudara, Tuhan kasihankanlah saya. Kasihanlah pelayanan saya. Kasihanlah gereja sekarang. Kasihanlah umat-Mu di dunia ini. Jangan-jangan sampai semua pintar bersaksi, pintar berkhotbah, pintar pidato, pintar berfasih lidah. Tetapi antara perkataan dan kelakuan perbuatan yang dinyatakan ada gang buntu yang tidak ada hubungannya. No relationship between what you speak and what you do. Saudara-saudara, itu sebab Alkitab berkata kelakuan itu penting. Orang beriman tapi tidak mempunyai kelakuan itu orang mati. Orang rohaninya begitu hidup, khotbahnya begitu lincah dan pengertian begitu limpah. Tapi waktu dilakukan semua tidak dirasakan. Orang itu rohaninya mati. Itu penipu.
Itu mayat yang berjalan. Itu pembicara yang seperti gong yang berbunyi, tetapi tidak ada fakta yang mengikuti daripada kalimatnya. Yesus berkata, Efesus, saya tahu engkau mempunyai kelakuan. Ini pujian dari Tuhan. Kalau pujian dari orang tidak ada gunanya. Karena yang memuji itu semua orang fana, orang pura-pura dan orang bisa mati. Tapi kalau yang memuji itu Tuhan yang hidup sampai selama-lamanya. Dan pengetahuannya tidak mungkin menipu. Dia tidak mungkin dikelabui. Dia dengan transparan melihat seperti X-ray. Semua fakta yang berada di dalam tulang sumsum kita masing-masing. I know your good work. I know your deeds. I know your action. Kelakuanmu saya mengetahui. Kedua, di sini dipuji dengan kedua. Aku juga mengetahui kelelahanmu. Orang yang mengetahui banyak tidak tentu mau kerja. Orang yang mempunyai pengetahuan tidak tentu mempunyai pelaksanaan. Dan orang yang mempunyai pelaksanaan tidak tentu rajin dan mau menderita kesengsaraan, keletihan, kepedihan, kecapean. I know your labor. Aku mengetahui akan kelelahanmu. Gereja yang imannya baik banyak. Gereja yang pelayanannya penuh dengan jeribaya sedikit. Saya berteriak-teriak, ikutlah Kapin. Melihat bagaimana Injil dikabarkan di desa kecil-kecil. Di antara anggota ribuan mungkin cuma 1.000 yang pernah pergi. Mungkin lebih dari 3-4 ribu yang tidak pernah pergi. Karena apa? Tak mau capek. Semua mau enak. Semua tidak mau capek. Biar Stephen Tong yang sudah umur 80 lebih. Karena dia sudah biasa capek. Melayani Tuhan tidak boleh cari enak. Melayani Tuhan tidak boleh takut capek. Melayani Tuhan harus berani berletih lesuh. Berani bercapek. Berani menanggung berat. Karena ini diketahui oleh Tuhan. I know your work. And I know your labor. Aku mengetahui kelakuanmu. Aku mengetahui keletih lesuhanmu. Saya mau tanya, untuk mencari uang, engkau sudah letih lesu sering kali. Tapi untuk pekerjaan Tuhan, pernahkah engkau letih lesu? Untuk mendapatkan keuntungan, engkau berani capek luar biasa. Tapi saya mau tanya, untuk mengabarkan Injil, pernahkah engkau capek? Pernahkah engkau kurang tidur? Pernah engkau seluruh badan linu? Waktu saya 6 tahun yang lalu dari ujung pandang naik mobil ke tempat daripada orang-orang di pedalaman. Saya tanya berapa lama? Maafkan Pak, tidak ada kapal terbang. Engkau mesti naik mobil. Saya tanya lagi berapa lama? Untuk kota pertama kita kunjung 8 jam. Di jalan tol tidak ada tol. Di jalan yang tua, yang lama, di pegunungan. Putar-putar, pusing-pusing. Seluruh badan lesu, tulang-tulang seperti mau patah. Mereka bilang, Pak Tong, ini capek loh. Sekarang kita berangkat, saya bilang, tidak apa-apa. Engkau takut capek dah? Saya bilang, tidak. Kenapa? Karena 45 tahun yang lalu saya pernah lewat sini. Yaitu tahun 1966. Dari ujung pandang ke Palopo. Pak Tong waktu itu pakai berapa waktu? Saya bilang 2 hari 1 malam. Hah? Itu cuma 400 km. Kenapa begitu jauh? Karena jalan itu semua rusak. Batunya besar-besar, mobil lewat seperti latihan perut, gelombang terus. Sampai asnya roda patah, kita berhenti di tengah jalan.
Sampai malam kita sampai di Makale, tidak bisa jalan lagi. Sudah malam gelap, matahari sudah terbenam. Malam-malam tidak ada lampu di jalan. Dan di tengah-tengah pegunung kalau tidak hati seluruh mobil jatuh ke dalam jurang. Mati, tulangnya hancur. Saudara belum tahu ini. Tapi saya waktu itu umur 26. Saya ikut mobil 2 hari 1 malam. Tinggal di Makale. Kita masuk ke dalam tempat peristirahatan. Dan diberikan makanan. Potong ayam. Makan nasi putih. Sudah pagi-pagi berangkat lagi. Sorenya baru sampai di Palopo. Padahal ujung pandang sampai Palopo cuma 400 kilometer. Kalau dengan kereta api cepat sekarang yang ada di Jepang, di Perancis, di Jerman, di Tiongkok. 1,5 jam sudah sampai. Tapi hari itu kita dari pagi jam 8 sampai jam 7 malam sampai di Makale. Besok paginya jam 7 bangun lagi, jalan lagi. Sampai di Palopo sudah jam 11. Saudara-saudara. 2 hari 1 malam sampai di Palopo. Tulang-tulang seperti mau letak, semua mau peleteri. Tidurnya begitu nyenyak. Malamnya mulai khotbah 7 hari. Kami bangun, bawa koper, masuk di mobil, mulai berjalan di tengah jalan yang gelombang itu. Maka waktu saya ke Toraja lagi, ini kali 8 jam loh. Saya bilang tidak apa-apa. Karena sudah pernah lelah. Sudah pernah lebih dari 2 hari. Sudah pernah mengalami kesulitan perjalanan yang batunya gede gini. Roda naik turun. Gejolak yang begitu sulit. Patah as daripada itu shockbreaker. Sampai nongkrong di tengah jalan. Saya sudah pernah. Baru saya sadar saya tidak penting. Itu sebab saya pergi lagi ke Palopo. Saya senang sekali. Meskipun katanya 8 jam baru sampai. Saya percaya itu apa kalau dibanding dulu 2 hari 1 malam. 8 nothing. 8 jam itu tidak ada apa-apanya. Saya menikmati karena ini kali lebih dekat. Waktunya jauh lebih pendek. Dan boleh menikmati keindahan alam yang tidak ada. Sesuatu campuran udara daripada CO2 yang cukup banyak. Sepanjang jalan oksigen. Saya bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya 5 tahun yang lalu saya pergi ke itu Toraja. Kira-kira ada 4-5 kali. Kota yang berbeda. Nanti di Parepare. Nanti di Makale. Nanti di Toraja. Nanti di Palopo. Nanti ada ulang tahun lagi. Saudara-saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Semua ini dikerjakan dengan sukacita karena apa? Berani lelah, rela letih lesu, berani tanggung capek berat untuk pekerjaan Tuhan. Dan semua orang yang letih lesu untuk Injil, orang yang pernah capek susah untuk kabarkan Injil, Tuhan mengetahui. Dalam Alkitab Paulus berkata, jikalau ada orang yang cinta Tuhan, dia diketahui oleh Tuhan. I know your work and I know your labor. Sengsaramu, letih lesumu, semua saya sudah catat. Saya sudah mengerti. Saudara-saudara di sini semua, engkau pernah letih untuk Tuhan, pernah melayani Tuhan dengan segala kecapean. Tuhan tidak lupa. Ini pujian kedua. Ketiga, aku mengerti engkau ada kesabaran. Kesabaran merupakan salah satu sifat daripada hidup kita yang paling sulit kita jalankan. Di dalam Tionghoa istilah sabar itu atasnya ada pisau, bawahnya ada hati. Engkau harus sabar seperti hatimu berada di tikaman satu pisau di atas. Engkau jangan gerak. Gerak akan dirobek. Hatimu akan mencurahkan darahnya.
karena di atas ada peso. Itu namanya sabar. Untuk menanti itu susah. Untuk sabar tekun itu tidak gampang. Orang yang sabar adalah orang yang disiksa oleh waktu. Waktu bagi orang yang di dalam kesusahan lewatnya sangat pelan. Bagi orang di dalam kegembiraan lewatnya sangat kilat. Time is so slow for those people who are tortured. Waktu engkau disiksa, waktu engkau menderita, waktu engkau di dalam kesusahan, sedetik lewat seperti setahun. Itu namanya sabar. Tidak gampang untuk sabar. Ibu yang memelihara anak kecilnya supaya dia besar. Tunggu anakmu dari bayi menjadi orang dewasa. Sabarnya itu sangat susah. Orang yang mempunyai kesulitan dan tidak tahu kapan lepas daripada kesulitan, menunggu pelepasan itu, waktu itu sangat kejam. Time is very cruel, is very torturing when you are in patience to wait the time of release. Ini memang tidak gampang. Gereja di dunia ini bukan jalan pintas, bukan jalan tol, bukan menikmati dengan setiap hari seperti naik limusin jalan di tol. Gereja di dunia melewati padang belantara yang menakutkan yang besar. Dan entah kapan ujungnya, kapan selesai waktunya, kapan tiba kepada akibat keberhasilan yang subur. Gereja di dunia, orang Kristen beriman kepada Tuhan, melintasi jalan yang susah. Kelakuanmu, keletihan-letihanmu, dan kesabaranmu diketahui oleh Tuhan atau tidak. Tuhan kepada Efesus, I know your work, I know your labor, I know your patience. Aku mengetahui 3 hal ini. Inilah kelebihanmu, ini gereja yang baik. Jadilah orang Kristen yang baik, orang Kristen yang baik, orang Kristen yang baik. Dan seluruhnya dijumlahkan membentuk satu gereja yang baik. Gereja yang baik adalah setiap anggota berkelakuan. Setiap orang Kristen berletih lesu. Setiap orang rela capek lelah untuk Kristus dan Injilnya. Setiap orang sabar menunggu waktu penuaian. Setelah engkau menabur, engkau bukan langsung berhasil. Engkau menunggu musim penuaian tiba. Engkau harus sabar. Saban hari mengalami penderitaan melalui waktunya lewat dengan pelan. Engkau menanti keberhasilan yang entah kapan tibanya. Bukan saja demikian, Tuhan memuji yang keempat. Saya mengetahui engkau bisa mencobai, menguji siapakah rasul yang sejati. Dan bisa membedakan siapa rasul yang palsu. Gereja ini adalah gereja yang sangat mementingkan firman. Sangat pentingkan ketepatan mengerti dan mentafsirkan firman. Sehingga barang siapa yang sembarangan tafsir kita tolak. Gereja yang tidak sungguh-sungguh jujur mentafsirkan firman Tuhan, kita tidak mau terima. Di dalam beberapa tahun ini saudara sudah belajar, sudah mahir, sudah biasa mendengar kritikan terhadap yang khotbahnya ngawur, yang ajarannya salah, yang menyesatkan banyak orang Kristen. Alkitab berkata, pikulah salib, sangkallah dirimu, dan pikul salibmu setiap hari untuk mengikuti aku. Tetapi gereja yang salah mengatakan, menjadi orang Kristen tidak usah pikul salib. Pokoknya percaya akan menjadi mewah, makmur, subur, menjamin hari depan cerah, dan kita akan menjadi orang kaya, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang lancar. Gereja ini milik tidak. Itu bukan ajaran yang sejati. Itu bukan apa yang Tuhan mau memberikan kepada kita. Tuhan mau kita melewati sengsara, penganiayaan, akhirnya kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan mau kita mengalami segala duka dari penderitaan,
supaya kita menuju kepada hari depan yang cerah. Sebelum memikul salib, tidak mungkin dapat mahkota. Sebelum menderita, tidak mungkin menjadi makmur. Sebelum mengikuti Tuhan, mengalami sengsara penderitaan dunia, tidak mungkin ada janji yang indah dari surga kepada kita. Saudara-saudara, engkau bisa membedakan. Engkau bisa menemukan mereka yang mengaku diri rasul, tapi ternyata mereka bukan. Inilah keunggulan gereja. Gereja yang bisa membedakan hamba Tuhan yang asli daripada yang palsu. Yang bisa memisahkan rasul yang sungguh-sungguh dan rasul yang pura-pura. Itu gereja yang sangat diberkati oleh Tuhan. Gereja mendapatkan bahagia besar karena mereka berjalan di dalam ajaran yang benar. Hei Efesus, gereja yang kucintai, aku mengetahui engkau mempunyai kelakuan, engkau mempunyai jeripaya, engkau mempunyai kesabaran, engkau mempunyai pengertian. Engkau bisa memisahkan rasul yang benar dan rasul yang salah, yang palsu. Saya senang dengan kamu. Selain ini saya juga mengetahui engkau masih mempunyai kelebihan-kelebihan yang lain. Satu persatu dipaparkan oleh Tuhan. Tetapi sekarang saya mau memberikan satu teguran kepadamu. Setelah memaparkan semua kelebihan gereja Efesus, Yesus Kristus memberikan satu tuturan. I want to rebuke you because of one thing. Apakah yang akan diberitahu oleh Yesus kepada mereka? Karena engkau telah membuang, menjauhi, meninggalkan cinta kasihmu yang semulanya. You have already forsaken your first love. Cintamu yang semula. Di sini tidak disebut cinta kepada siapa. Saya percaya kepada Tuhan dan kepada sesama. Karena dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Love your God with all your heart, all your mind, all your strength, and all your nature. Cintailah Allahmu dengan sebulat hatimu, sepenuh kekuatanmu, sekuat kuasamu, dan sepenuh pikiranmu, dan seluruh sifatmu. Dan sama juga mencintai sesamamu, mencintai tetanggamu. Cinta itulah perintah dan itulah sumber akar kesimpulan semua hukum Tuhan. Love is the foundation of all commandment. Love is conclusion of all commandment by God. Semua perintah Tuhan disimpulkan menjadi satu kalimat, namanya cinta. Cinta ditujukan kepada dua objek, Allah dan sesama manusia. Demikian Tuhan Yesus berkata kepada Efesus, engkau sudah meninggalkan cintamu semula, sudah meninggalkan cintamu dari asal. Apakah artinya cinta dari asal? Di dalam seluruh kitab suci, cinta semula cuma satu kali dikatakan di pasal ini. Di dalam buku yang lain di dunia hampir tidak ada istilah cinta semula. Tapi ini satu hal yang sangat umum kita semua mengetahui. Pertama-tama waktu kita cinta, permulaan nikah, cintanya lain sama 30 tahun sesudah itu. Banyak orang mulai pernikahan dengan cinta, akhiri pernikahan dengan pisah. Mulai dengan rindu, senangnya cintanya, sampai setiap detik mau cium. Tetapi sesudah berapa puluh tahun, sudah lupa semua. Dan kalau bisa dibuang istrinya, suaminya, karena sudah benci luar biasa. Dari cinta semula sampai benci di akhir. Sebenarnya itu tengahnya borderline itu apa sih? Kalau ada borderline, hanya satu garis seperti benang yang tidak ada lebarnya. Dari cinta menjadi benci begitu gampang. Dan permulaan begitu ingin, begitu rindu, begitu sayang. Sampai akhirnya menjadi benci, sampai pisah, sampai cerai. Begitu cepat. Ini dikatakan di sini. You already left your first love.
You already left your beginning of love. Cinta semula sekarang di mana? Tadi kita menyanyi satu lagu. Itu lagu yang ditulis oleh saya pada waktu saya umur 21. Saya belum pernah pacar waktu itu. Tapi saya mengingat ayat ini, saya tulis lagu itu. Di luar sangka saya, dunia semua orang menyanyi lagu itu, semua senang sekali. Dan sudah terkenal di banyak benua, di Asia, di Amerika, di Australia, di Eropa. Yang pernah nyanyi lagu saya itu, mereka semua senang. Saya minta sekarang kita menyanyi sekali lagi. Jikalau engkau pernah cinta Tuhan, saya minta ditayangkan dan pianis siap untuk kita nyanyikan ini. Jikalau engkau pernah mencintai Yesus, mengapa tidak cinta Dia sekarang? Meskipun engkau pernah meninggalkannya, kasihnya tidak pernah berubah. Dengarlah sekarang suaranya memanggil engkau pulang kepada Dia. Jikalau engkau pernah mencintai Tuhan, mengapa tidak lebih cinta Dia sekarang? Mari kita menyanyi bersama-sama. Semua menyanyi. Bila kau pernah cinta Yesus, mengapa tak cinta Dia sekarang? Meski kau telah menjauhkan Dia, kasih-Nya tak berubah. Oh, dengarlah panggilan-Nya, harap kasih-Nya. Bila kau pernah cinta Yesus, harus lebih cinta. Mengapakah saya tulis lagu ini? Waktu itu saya belum pernah sekolah musik. Tetapi lagu ini menjadi salah satu lagu yang dianggap sangat sukses. Karena gerakan Roh Kudus. Karena pengertian firman Tuhan. Maka Tuhan pimpin saya. Hari itu kalau tidak salah bulan 7. Tanggal 20 berapa. Saya di dalam satu hari bikin 5 lagu. Yang terbaik lagu ini. Mengapa saya tulis lagu ini? Waktu itu saya baru 1 tahun sekolah teologi. Lalu diutus oleh sekolah pergi praktek di kota Semarang. Umur 21, sebelum 20 saya sudah khotbah 862 kali baru masuk sekolah teologi. Setelah masuk sekolah teologi 1 tahun saya diutus praktek 2 bulan di kota Semarang. Waktu saya sampai di gereja itu saya lihat apa kelemahan gereja ini, apa kebutuhan yang saya bisa bantu. Saya mau praktek memberikan sumbangsih. Saya mau melayani, bikin berkat untuk gereja ini. Mereka mengatakan gereja ini dulu ada persekutuan pemuda-pemudi yang kira-kira 60-70 orang. Sekarang saya tanya, sekarang jadi berapa? Jadi 0. Saya tanya kenapa jadi 0? Karena pendetanya pulang Hong Kong. Lalu pemuda-pemudinya hilang. Seperti Alkitab mengatakan dipukullah gembalanya. Lalu semua tercerai-berailah dombanya. Saya berdoa, Tuhan, saya mau bawa mereka pulang. Beri kekuatan kepada saya. Lalu saya menjadwalkan setiap minggu 5 hari. Pergi membesuk pemuda-pemudi yang hilang itu. Waktu saya pergi mencari mereka, ada yang bilang sudah repot, sekarang tidak percaya lagi. Saya sekarang percaya evolusi, percaya ateisme. Saya susah sekali. Satu-satu membawa mereka. Lalu hari Minggu saya khotbah kepada pemuda-pemudi. Banyak orang tergugah, perlu cinta Tuhan lagi. Satu hari saya tulis lagu ini. Jika kau pernah cinta Tuhan, mengapa tidak mencintai Dia lebih sekarang? Meskipun engkau pernah meninggalkan Dia,
tapi cinta kasihnya tidak berubah. Dengarlah suaranya, di dalamnya ada panggilan sebut namamu. Pulanglah sekarang. Saya bikin selesai lagu itu, saya ngajar. Mereka menyanyi, ada yang menangis, kembali kepada Tuhan. Di dalam 2 bulan sudah lebih 80 sampai 100 orang membentuk lagi pemuda-pemudi di kota Semarang itu. Gereja merasa sangat diberkati. Prakteknya Stephen Tong menjadi satu berkat besar. Dan di dalam 2 bulan itu saya bikin satu KKR, satu kebaktian kebangunan rohani, dan satu penyegaran rohani. Seluruh gereja penuh sesak diberkati oleh Tuhan. Seperti tanah kering yang didiriskan lagi oleh air hujan dari surga. Puji Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya khotbah sampai di sini saja. Saya memanggil engkau pada kesempatan terakhir ini. Apakah engkau mempunyai kelakuan? Engkau rela letih lesu dengan kecapean untuk Tuhan. Engkau mempunyai kesabaran menanti karyamu, melayani untuk tunggu berhasil dengan segala ketekunan dan segala kesengsaraan. Engkau bisa membedakan benar dan salah, bisa memisahkan rasul yang sejati dan yang palsu, bisa membedakan suara khotbah yang benar dari Tuhan atau yang penipuan dari iblis. Bisakah engkau mempunyai cinta kasih yang semula bertahan sampai sekarang? Kiranya Tuhan memberkati kita, membangunkan rohani kita, menjadikan kita orang Kristen yang berkenan di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala. Saya minta Pendeta Ivan naik ke atas, pimpin kita di dalam doa bersama-sama. Bapa dalam surga, biarlah kami senantiasa mengingat bahwa Kristus mengapresiasi dan memuji mereka yang berkelakuan, mereka yang berletih lesu. Tuhan, biarlah firman-Mu mendorong kami untuk menghidupi apa yang telah kami dengar, untuk berani berletih lesu untuk pekerjaan Tuhan. Beri kami hikmat untuk membedakan yang benar dan yang salah, dan berani menegur mereka yang menyimpang dari pengajaran Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan terus menambahkan cinta kasih pada kami, sehingga kami tidak melupakan cinta kasih mula-mula yang Tuhan sudah tanamkan dalam diri kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.